punya apa ya, mungkin pengen masuk di saham, tetapi pengen profit. Ada ibu-ibu yang cerita ke saya nggak dikasih nafkah bulanan gitu kan, habis itu pengen cari keuntungan dari saham. Ada juga orang yang pengen cari tambahan, apalagi pandemi ini seakan-akan kita kayak disuruh di rumah, banyak yang mungkin work from home, di mana kerjaannya dia memang kerjaan lapangan ya, mengharuskan dia di rumah, sehingga mengganggu perekonomian keluarga, maka dia seolah-olah mencari solusi di saham. Sebenarnya itu semua menurut saya nggak ada salahnya, benar juga gitu kan. Kita memang harus berinovasi, harus cerdas, harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi, kita harus bisa apa ya, ibaratnya untuk maju. Maka dari itu saham bisa menjadi solusi. Tetapi, nah ini dia yang jadi masalah. Banyak teman-teman yang masih salah kaprah mengartikan saham seakan-akan menjadi alat atau mungkin mesin instan pencetak uang. Ya, ya dibilang benar ya benar juga, tetapi ntar dulu. Makanya saya ingin meluruskan yang pertama, sebelum pada mau masuk di saham, eee, pastikan dulu, pikirkan resikonya dulu. Siap nggak dengan resiko-resikonya? Kalau udah siap resikonya, baru kita bisa bicara profit, gitu. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang ingin saya tegaskan di sini, saya juga nggak tahu ini pesertanya juga rata-rata ada 26, ini mungkin newbie apa mungkin sudah profesional, saya juga udah berapa tahun saya juga nggak tahu, tapi akan saya ulas aja mungkin sekilas seperti itu. Kemudian kalau sudah mau masuk di saham, yang paling penting adalah apa sih yang paling penting? Kalau bagi saya adalah luruskan dulu mindset-nya. Tentunya udah, saya nggak akan bahas lagi uang atau mungkin berapa yang Anda masukkan atau mungkin yang udah Anda safety di belakang, tetapi saya akan fokus aja kepada tradingnya saja, nggak perlu ke yang lain-lainnya. Tapi luruskan dulu mindset-nya kita itu mau trading apa mau investasi. Ini penting banget. Banyak dari kita yang dulu saya juga ngalamin hal yang sama. Dari kita itu kayak kebanyakan justru malah mereka itu kebalik-kebalik. Pengennya investasi ya kan, baru dibeli sahamnya, kemudian ditunggu memang untuk investasi, tetapi kok baru seminggu, 2 minggu naik banyak dijual. Itu kan sama halnya dengan trading gitu kan. Kemudian kalau dia pengennya trading, niatnya, "Kamu pengen apa?" "Saya pengen trading Mas, biar maksimal, biar dapat profit, biar kalau cuan langsung bungkus," gitu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dia nggak mau disiplin cut loss, ada hasil kecantol dan dia bilangnya, "Wah, saya jadi investor dadakan nih." Sebenarnya Iya. kamu bukan investor dadakan, kamu nggak punya trading plan gitu. Tetapi saya bisa bilang seperti itu karena dari dulu saya pernah ngalami semuanya. Baik yang buruk-buruk saya juga pernah, pokoknya yang buruk-buruk. Tentang saham mungkin kalau kalian suruh sebutkan yang buruk-buruk pasti saya udah pernah semuanya. Bahkan saya itu sampai yang ekstrim-ekstrim, gade BPKB, motor, utang koperasi, uang SPP, wah semuanya sudah pernah saya pakai yang jalan yang salah. Makanya dalam saya menulis buku itu biar saya menunjukkan ke Anda semuanya bahwa nantinya tuh jangan sampai kalau Anda itu ngikutin jejak-jejak yang salah saya, biar itu buat contoh aja, cukup saya aja yang merasakan. Saya ingin ngasih tahu ke Anda kalau di awal itu penting sekali yang namanya mindset dan, psikologis trading itu penting sekali. Nah, itu untuk pembukanya aja. Kalau, mungkin masalah lain-lainnya, kalau mungkin masalah money management yang jelas kalau sebelum masuk saham ya siapkan dulu dong uang untuk jaga-jaganya. Di saham ini kan sesuatu hal yang tidak pasti. Tidak bisa dong kita langsung menggantungkan apa ya, aset kita langsung kita masukkan di saham dengan harapan biar profit. Iya kalau profit, kalau enggak gimana? Siap enggak kamu dengan, kehidupan kamu sehari-hari? Udah siap belum dengan uang sehari-harinya gitu? Karena saham ini kan hakikatnya investasi. Ingat, ini bukan kayak, apa ya, mungkin semacam kayak bisnis dalam artian real atau apa, enggak. Tetapi ini investasi di mana kita itu bisa simpen, menghasilkan nilai yang lebih di masa mendatang, atau kita juga bisa transaksikan trading harian untuk mendapatkan profit selisih harga. Gitu. Jadi kita harus tahu hakikatnya dulu bahwa saham ini adalah sebenarnya sektor investasi. Ini sama dengan, derajatnya dengan reksadana, obligasi, suko, ini sama, cuman bedanya saham itu bisa kita transaksikan sehari-hari dan memang dari kita memang seringnya pada trading-trading gitu untuk mencari cuan, untuk mendapatkan keuntungan biar kita bisa nikmati, seperti itu. Jadi itu pengantar saya, mungkin kalau ada langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja karena mungkin saya udah bercerita banyak di live-live saya sebelumnya tentang perjalanan saya, mungkin lebih dimaksimalkan ke season tanya jawab aja, gitu, heeh. Oke, boleh. Mungkin teman-teman udah ada yang, menyimpan pertanyaan atau udah nggak sabar pengen nanya ke Pak Bekti, silakan. Mungkin bisa open mic.
Atau kalau biar nggak benturan boleh angkat tangan dulu, raise hand, atau boleh juga langsung open mic, silahkan. Oke, malam Om Bekti. Siap. Sebelumnya makasih banyak nih, udah mau meluangkan waktunya. Berarti untuk trading itu yang pertama itu pakai uang dingin ya mungkin ya Om ya. Terus biar mindset kita itu nggak terpengaruh gitu ya. Terus sama ya itu sih style trading itu yang kadang kita tuh suka berubah-ubah gitu. Kadang ngelihat orang mungkin dia swing gitu, mungkin bisa harian atau mingguan gitu. Kelihatannya oke gitu. Kita udah mulai coba nih style trading kita kayak misalkan yang yang simpel-simpel aja gitu, misalkan beli sore, jual pagi gitu. Ternyata ada style lain yang kiranya lebih cuan, jadinya suka berubah-ubah gitu. Kadang makanya suka ya masih belum tentu juga gitu. Itu yang kadang permasalahannya kalau saya pribadi itu juga sih. Stylenya belum nemu aja gitu. Oke Mas, oke. Jadi gini Mas, saya jawab menurut saya gini, kenapa kok saya mengharuskan pakai uang dingin? Jadi itu penting sekali. Kenapa? Karena pengalaman saya yang di masa lalu yang buruk itu membuat kita itu jadi kayak apa ya? Kayak nggak jadi diri sendiri. Kita trading pasti akan rasanya was-was deg-degan. Itu pasti. Karena apa? Kalau yang namanya kita misalnya nih kita pakai uang hutang untuk trading, itu resiko gede. Bayar cicilan itu sebuah kewajiban. Tapi kalau di market belum ada jaminan kamu pasti profit. Bisa turun lebih jauh. Malah justru asetmu habis, malah kamu mah double-double. Kamu masih nanggung utang, kamu masih nanggung mungkin biaya hidup kamu sendiri gitu. Makanya saya menyarankan pakai uang dingin. Nah, kemudian kalau untuk menjawab style trading, itu menurut saya seperti ini Mas, yang paling penting kuncinya. Kita nggak usah perlu menyamakan strategi trading itu antara orang satu dengan yang lainnya beda-beda. Kita nggak usah perlu samakan gitu. Cari aja yang paling yang nyaman untuk cocok untuk diri kita pribadi. Saya full time trader, saya punya waktu cukup banyak, ya kan? Setiap hari kan saya mantau saham. Nah, mungkin ada berbagai sebagian teman di mana dia itu mungkin kerja, misalnya dia jadi seorang guru atau mungkin karyawan BUMN atau mungkin apa lainnya kerja di pabrik atau apa gitu kan. Tapi dia pasti punya profesionalisme terhadap kerjaannya. Nggak mungkin dong tiap hari dia tiap waktu dia bisa mantau HP atau monitor kan. Nggak mungkin. Makanya kalau misalnya saya bilang kalau misalnya kalau Anda mau scalping, syarat yang harus Anda butuhkan adalah harus punya waktu. Kalau nggak punya waktu jangan pernah scalpingan, itu saran saya. Gimana sih Mas Bekti cara scalpingan? Maksud saya gini, jangan cari saham-saham yang kecil-kecil yang volatilitasnya terlalu tinggi kencang. Jangan. Itu beresiko kalau Anda nggak punya waktu, karyawan pengen scalpingan agak sedikit bahaya menurut saya. Tetapi kalau karyawan, kalau rekomendasi saya lebih ke swing. Memang Anda setting beli itu mungkin bisa ya beli pagi jual sore atau beli sore jual pagi atau mungkin bisa 2 hari 3 hari gitu kan. Lebih cocoknya kalau saran saya seperti itu. Karena Anda nggak akan mungkin bisa di kerjaan itu bagi waktu Anda untuk melihat monitor terus. Layar HP nggak mungkin. Nah, maka dari itu saya menyimpulkan cari aja style-style yang cocok untuk diri kita pribadi. Nggak usah kita perlu namanya ikut-ikutan orang lain. Dan yang perlu saya tekankan, mungkin di luaran sana Bekti itu terkenalnya dengan scalping gitu kan. Kayak kalau disebut Bekti seorang value investor gitu kayaknya nggak kayak jarang deh di luaran. Pasti orang nyebut saya scalping gitu. Tetapi yang perlu saya tekankan apa di sini intinya. Scalping itu tidak bisa diterapkan di semua kondisi market. Artinya kita itu harus beradaptasi, berubah-ubah. Saya nggak selamanya scalping. Ada kalanya saya juga swing. Jadi memang kalau misalnya nih market nggak mendukung, ya nggak usah dipaksa untuk transaksi. Misalnya memang momentumnya saham-saham kecil alias saham-saham gorengan itu sudah nggak rame lagi karena saham itu saya menyebutnya kayak musim buah. Ada masanya kok nanti rame sendiri. Bulan lalu sempat farmasi, sempat ada masanya grupnya MNC, ya kan? Ada saatnya grupnya Lipo. Mungkin saat ini diwarnai dengan bank-bank mini, kemudian yang banyak perusahaan yang mau right issue sehingga pada direspon pasar. Nah, ini ada masanya sendiri. Mungkin nanti lihat aja, mungkin
batu bara atau mungkin sektor batu bara atau mungkin kayak nikel, itu mungkin di bulan September, Oktober, November atau apa gitu, itu akan rame lagi. Jadi kayak musim, kita harus pintar-pintar beradaptasi, jangan scalpingan terus juga. Saya juga nggak scalpingan terus, ada saatnya kita beli, memang udah diem gitu. Kalau memang nggak memungkinkan untuk scalping, jangan dipaksa. Jadi hakikatnya di sini saya juga bercerita, Mas Bekti, apalagi pemula, saya pengen scalping kayak kamu, pengen coba-coba, enggak apa-apa kalau Anda coba-coba, pakai dana kecil dulu, nggak usah margin, enggak masalah. Tetapi kalau saya boleh bercerita, scalping cara saya ini ibaratnya saya sudah pernah mempelajari semuanya dulu. Nggak bisa kita baru pemula langsung saya pengen scalping, kamu akan bingung terus semuanya. Pasti bingung. Kenapa kok saya bilang saya melihat running trade atau apa gitu, karena saya sudah mengalami proses puluhan ribu jam, bertahun-tahun saya melihat monitor. Jadi yang pertama apa yang paling penting? Teknikal, fundamental, baca berita, semua itu penting banget. Itu basic, itu dasar, itu nggak bisa kita abaikan. Penting nggak Bekti? Penting semuanya. Tetapi nanti ketika Anda itu sudah mempelajari itu semuanya, beriring dengan berjalannya waktu, Anda pasti akan bisa pilah-memilah. Oh, kalau saya itu trading gorengan, nggak perlu nih laporan keuangan. Oh, kalau saya itu mau trading di blue chip, perlu dong untuk valuasi saham ini masih under value atau over value. Nah, ini semua dibutuhkan ketika nanti kalau Anda sudah berjalannya waktu telah mempelajari semuanya, Anda akan pintar bisa memilah mana yang perlu dipakai, mana yang enggak gitu. Karena namanya trading dan investasi itu memang kayak konsepnya berbeda gitu. Beda strateginya, beda analisisnya, beda pilihan sahamnya gitu. Oke, seperti itu dari saya, Mbak. Siap. Kalau dari Om Bekti punya trading plan misalkan hari Senin atau hari Selasa atau Rabu gitu, punya apa ya, misalkan sebelumnya sudah analisa, misalkan hari Senin dia pasarnya bullish gitu, atau Selasa dia seperti apa gitu enggak? Ya kalau analisa seperti itu saya sebenarnya kan gini Mas, konsep saya kan di awal scalping. Yang namanya scalping itu kita itu cuma cari peluang kayak in out dalam waktu yang singkat, bisa detik, menit, atau jam. Saya paling jarang sekali sampai jam-jaman gitu jarang. Biasanya cuma detik atau menit. Gitu. Kalau detik ya, paling cuma 5 detik, 10 detik itu bisa keluar juga pas kenceng-kencengnya. Nah, kalau ditanya analisa, jelas saya tuh setiap malam misalnya kayak sekarang aja nih, saya review apa sih untuk buat hari Senin gitu kan. Saya lihat beberapa saham misalnya hari ini kok di akhir sesi nih BGTG udah mulai diangkat lagi nih. Nah, kemudian saham-saham seperti apa ya tadi saya hari ini belum review semuanya sih, cuman saya meliriknya kayak contoh aja misalnya BGTG udah terjadi peningkatan volume nih kayaknya mulai uptrend lagi gitu kan. Kemudian yang corporate action misalnya kayak Kios dia mau red issue. Kemudian ada saham-saham seperti Koal, batu bara Kak lihat kemarin hari Kamis juga ITMG juga udah kenceng banget, udah menjebol titik resisten. Ini kan jadi saya udah punya dulu watchlist-nya untuk acuan besok Senin. Tetapi bukan berarti itu sebagai acuan itu langsung kita terapkan utuh di pasar, enggak. Kita harus kombinasi, kita harus kayak melihat kondisi dulu. Bagaimana nih opening IHSG, merah apa hijau. Kemudian kira-kira aman enggak, respon enggak. Ini Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa yang paling penting saya tuh udah menyiapkan dulu analisanya, watchlist-nya, kemudian saya juga sudah membaca news-nya, kemudian setelah running trade berjalan, saya juga ada screening lagi gitu. Jadi memang nggak semuanya cuman watchlist saya langsung pasti bener, enggak. Running trade berjalan kalau ada yang rame ya saya ikutin beli gitu. Seperti itu. Oke, gitu Mas. Satu lagi Om yang masih ini nih. Sebelumnya saya pernah dengar dari Om Bekti itu, jadi misalkan coba trading di misalkan grupnya Lipo atau grupnya siapa gitu. Nah, terus kalau dari situ, maksudnya Om Bekti itu lebih trading itu nyari misalkan oh grupnya ini lagi bullish gitu, atau hanya berdasarkan running trade aja gitu yang lagi rame. Tergantung tujuannya Mas. Kalau memang kita scalping saya cuma dari running trade.
Tetapi kalau memang tujuannya kita swing untuk beberapa hari, ya jelas kita harus analisa dengan teknikal. Kita harus lihat grup-grup tertentu. Misalnya kalau saya pribadi saat ini memang masih melirik kayak semacam LPPF mungkin. LPPF itu turun dari 2.600 kalau nggak 2.700, dia udah sempat ARB berkali-kali sampai sekarang di 1.800-an. Ini bagi saya udah menarik untuk dilirik. Artinya kita cuman memanfaatkan potensial technical rebound. Jadi misalnya kita beli di area 1.850 nih. Itu paling nanti di 1.950 atau 2.000 keluar. Jadi jangan berharap lagi sampai 2.100, siapa tahu nanti. Aku nggak tipe yang terlalu jauh, tetapi aku memang tujuannya karena aku ini scalping. Kalau mungkin seorang swing dia memang sudah mentargetkan jangka menengah panjang. Oh, LPPF ini mungkin target ke 3.000. Ya udah, kuat-kuatan ditahan-tahan aja gitu. Jadi memang niatnya scalping memang saya pendek. Scalping itu memang kita harus cari saham yang justru fluktuatif kencang. Kalau sahamnya yang diem-diem aja ya nggak bisa. Memang yang justru bergejolak gitu. Tetapi gejolak begini kita itu kayak bisa in out, bisa in. Kita naik out, ya turun lagi in, tidak sesuai harapan, cut loss, naik lagi in. Jadi kita kayak benar-benar kayak ngikutin gelombang. Kita ngikutin arah pasarnya. Kita cuma memanfaatkan peluang panik-panik mereka pada buy dan sell ramenya. Disitulah letak ibaratnya scalping, bahasa istilahnya mungkin orang nyebut nyopet saham, ya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kalau memang swing ya beda. Swing memang dia tujuannya dia melihat jangka menengah. Artinya dia beli saham, dia punya potensial profit, misalnya oh saya beli saham LPPF, potensial profitku mungkin sampai 10-20%. Ya dia akan tunggu sampai menuju ke sana. Kalau tidak sesuai harapan, dia juga punya batasan cut loss. Biasanya para analis itu ngasih support resisten biasanya sampai 2 level. Artinya support 1, resisten 1, support 2, resisten 2. Jadi ketika support 1 jebol mungkin oh udah aku cut loss dulu. Nah, gitu perlindungannya. Gitu sih. Oke. Berarti kalau buat scalping itu selama dia masih volatil, terus volumenya masih besar, nah itu masih bisa buat di tradingin gitu ya. Dan terus satu saham juga bisa buat tiktokan berkali-kali gitu ya. Bisa. Mungkin sekali. Jadi intinya cari saham aja yang ramai ditransaksikan. Kalau bahasa saya paling mudah dipahami, pokoknya yang di running trade itu yang paling rame, yang persentasenya bisa naik tinggi-tinggi, itu bisa cocok untuk scalpingan. Bahasanya gini, misalnya nih hari tadi apa ya misalnya, mungkin yellow, BGTG atau apa seperti itu kan sampai naik kenceng kan, berarti kalau udah naik dari 0 sampai berpuluh-puluhan persen gitu, itu kan berarti ada gejolak, ada tarik ulur market, sehingga di situ enak untuk scalping. Tapi coba Anda hari ini misalnya Anda tak suruh scalping di saham SMGR, INTP, Antam ya nggak bisa, berat gitu kan, mau cari 1% aja ngoyo banget, susah banget gitu. Tapi kalau justru saham-saham yang bergejolak ya saat itulah kamu bisa memanfaatkan peluang gitu kan. Jadi kayak ibaratnya kalau kita itu di pasar tradisional, ada mungkin orang penjual macam-macam, kamu cari aja yang paling ramai ditransaksikan, intinya kayak pembeli itu pada ramai beli apa gitu kan. Misalnya pas musim lebaran, mereka pada beli mungkin ketupat atau mungkin beli semacam bumbu dapur gitu kan, rame ya kamu ambil aja peluang di situ mumpung pas lagi rame-ramenya gitu kan. Tetapi kalau pas hari-hari lain misalnya di pasar tradisional ada mereka pada banyak yang beli beras, kamu ikut aja di beras gitu loh. Jadi intinya kita cari aja yang di running trade mana yang paling rame, ya udah ambil peluang di situ gitu kan. Tinggal PR-nya masalah in dan out-nya. Karena kunci keberhasilan scalping itu cuma 2, kapan waktu yang tepat untuk jual beli dan harga berapa. Bahkan saya menyebutnya 2 ini adalah kunci keberhasilan semuanya dari trading. Tetapi menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menentukannya, ini yang paling susah. Kalau saya ditanya pribadi, bagaimana sih Bekti cara menentukan kapan waktu yang tepat untuk jual beli, memang saya sendiri juga kalau ditanya seperti itu susah juga mau jelasinnya. Ini kayak semacam mungkin juga terbentuk karena feeling, karena udah pengalaman bertahun-tahun, saya sudah memahami karakteristiknya. Kadang mungkin dulu saya punya pengalaman saham ini, saya pernah cut loss banyak, sehingga karakteristiknya jahat banget nih misalnya. Oh mungkin aku hindari aja. Jadi kita akan menemukan style-style ini gitu kan, gitu kayak kebiasaannya seperti apa yang harus kita hafalkan gitu. Karena kalau banyak saya tuh kadang jujur aja ya mendapat DM
Tetapi mungkin aku tahu dia tuh masih pemula, tapi saya juga bingung mau jawabnya. Karena pertanyaannya seperti ini, Mas Bekti, saya punya uang 4 juta, kira-kira mungkin nggak ya dalam 1 tahun jadi 100 juta? Ya saya juga pusing mau jawabnya gimana ini. Aku juga nggak tahu kalau seperti itu bisa, saya juga mau dong ikut gitu kan. Terus ada lagi, Mas Bekti, kira-kira besok saham apa yang naik? Waduh, kalau seperti kalau ketahuan Pak Indra Martono pasti dibilang, wah kamu itu pengemis saham, cuman minta disuapin terus. Kasar, tapi benar gitu kan. Jadi gini, kita nggak ada yang tahu. Itu sama halnya, saya bertanya ke Anda, misalnya ada yang tanya gitu ya ke saya. Misalnya nih, hari ini ada toko ABC, kita membukukan profit 500.000. Saya akan tanya ke Anda, kira-kira besok dia bisa profit berapa? Ya Anda kan juga nggak tahu kan, sama. Market itu sebenarnya kita nggak tahu, tetapi kita ini cuma bisa memprediksi kira-kira besok itu kayak apa. Caranya untuk memprediksi dengan apa? Ya analisa. Analisa teknikal, news, corporate action, seperti itu. Kita cuma bisa menduga-duga. Jadi, karena ketidakpastian ini, maka gunakanlah ketika trading, Anda harus siap plan A, plan B. Artinya, kalau profit, kalau niat Anda scalping, take profit. Kalau nggak sesuai harapan, ya cut loss untuk melindungi modal gitu. Gitu, Mas. Siap-siap. Ayo teman-teman yang lain yang mau nanya nih, mumpung ada kesempatan. Malam Mas Bekti. Ya, malam. Mas mau tanya, Mas pernah nggak sih kita itu misal antri gitu kan, wah antri dikasih gitu kan, antri lagi gitu kan, aku kan seringnya di atas bid yang tebel gitu ya Mas ya. Nah dikasih lagi setelah kita antri, kasih lagi gitu kan. Nah pernah nggak sih Mas waktu itu sampai nyentuh ke mendekati ARB gitu. Nah waktu itu saya langsung banting kiri semua, udah wis daripada nanti ARB langsung banting kiri semua, biasanya seperti itu. Nah pernah nggak sih seperti itu Mas? Ya pernah. Pokoknya yang buruk-buruk pernah, saya bilang gitu kan ya. Jadi mungkin saja di saham lah kok. Ini aja saya tuh pernah antri kemarin waktu udah terjadi ya. Saya itu beli sebenarnya iseng tapi malah berkah. Artinya apa? Kemarin waktu saya itu beli saham ini True Warren. Nah, True Warren itu saya iseng, itu di harga 15 saya sebenarnya nggak ada niatan beli, tapi saya antri sekitar 1 juta lot. Cuma ngebit aja ya Mas ya? Iya, harga 15 perak dikasih saya itu. Padahal cuma iseng. Lah, duh, saya gimana nih cara jualnya? Saya mikirnya gitu kan. Alhasil dari situ langsung ini bagian saya cicil jual, sebagian saya hold. Dan terjemah esok harinya malah berhasil. Jadi ada kalanya memang kita tuh malah justru kayak berhasil, tapi ada kalanya juga enggak. Saya juga pernah niat antri-antri gitu, malah dikasih barang banyak, malah justru kesusahan jualnya. Ya sudah, itu resiko gitu kan. Makanya saya lebih suka walaupun Dibungkus Mas. seperti itu, makanya saya pernah bilang saya cut loss juga sampai miliaran. Kenapa? Karena saya lebih baik mengamankan aset daripada ARB 7%, malah justru bahaya menurut saya. Karena esok harinya kalau turun lagi, justru itu akan menggerogoti aset saya. Gitu kan. Ada teman saya yang bilang, Mas Bekti saya kejebak di ARB 7%, gimana solusinya? Ya saya nggak tahu, itu pasrah aja. Karena apa ya, kita memang nggak bisa karena batasannya 7%, udah di over. Ya, makanya untuk menghindari seperti itu, kalau udah mau mendekati 7% banting kiri, itu resiko terburuk. Saya cuma bisa bilang gitu. Kalau udah ARB 7%, ARB lagi, modal Anda itu bisa tergerus 20% lebih. Anda nanti malah butuh mungkin 25-30% untuk membangkitkan modal Anda. Malah berat lagi. Makanya, kenapa saya sering bilang disiplin cut loss? Karena biar apa? Untuk melindungi aset Anda. Gitu loh. Memang pahit di awal, tapi sebenarnya itu melindungi aset Anda. Dan saya bisa bilang bahwa justru dengan cut loss itu adalah sebuah pembentukan diri. Kita itu bisa pintar, bisa jago, bisa menguatkan diri sendiri, bisa bangkit, pantang menyerah. Itu karena cut loss. Coba kalau kita nggak cut loss, malah bahaya. Contohnya apa? Ada teman saya yang curhat ke saya. Ini juga cuman sekedar orang DM. Sebenarnya waktu itu juga follower saya masih dikit, jadi saya masih bisa baca. Dia sampai bilang sama saya terakhir gini, Mas Bekti saya pengen bunuh diri. Saya kan kaget kan, wah ini ada apa ini kalau gitu kan, penasaran.
Saya buka, saya kasih nomor saya. Kemudian dia telepon. Ada apa Mas? Saya bilang gitu. Dia trading di awal dengan 100 juta. Tetapi tidak dimodali dengan namanya ilmu. Dia masuk di saat yang tepat. Mungkin dia saat itu waktu kita tahu waktu mungkin bulan Desember, Januari, itu Februari, itu kan market IHSG kan bullish luar biasa. Bahasanya tutup mata, enter, titip sandal, besok jadi vario, gitu kan. Nah, dia sama dengan ratusan juta, dia bisa profit. Dia mungkin jarang menemui cut loss karena waktu itu market bullish, enak. Nah, setelah itu apa? Temennya tertarik. Wah, kamu kok profit banyak? Titip dana ke dia sampai terkumpul 1 miliar. Merasa trading enak, kerjaannya cuma buka laptop, bisa di mana-mana, santai ya kan? Dia pakai trading pakai itu. Dia lupa, dia belum mengalami siklus market tahunan, resikonya sideways bearish. Dia rajin pakai margin tradingnya ya kan? Bulan April awal, April dia itu telepon saya pas April, dia cerita dari 1M tinggal 16 juta perak, bayangin 1 miliar tinggal 16 juta perak. Wih, Semakin itu. ya stres kan, drop. Dia cerita sama saya cuma bilang, kamu gajimu berapa kalau kerja? Gaji saya 4 juta per bulan Mas. Tak bilang, sampai pensiun nggak akan pernah bisa kamu balikin uang temanmu, saya bilang gitu. Terus gimana solusinya, aku bilang gitu. Kalau nggak ada modal kamu nggak akan pernah bisa, aku bilang gitu. Oh ya Mas, saya dapat modal tambahan dari orang tua saya 170 juta itu terakhir kali hasil penjualan tower katanya gitu kan. Sehabis itu dia langsung ngasih tahu ke saya, Mas besok tanggal mungkin awal Mei dia akan ada modal, bantu diarahkan. Oke, saya bilang gitu. Ternyata kok saya mikir sampai akhir Mei nggak ada kabar. Ya saya cuman kok nggak ada kabar, ya udah gitu kan. Tapi dia langsung WA saya cerita, Mas saya salah lagi. Saya membuat kesalahan. Saya itu tahu kalau saya itu basic di saham, saya tergiur, saya masukkan forex dulu dan 170 juta itu uang saya tinggal 2.000 dolaran. Jadi tinggal sekitar 28 juta. Mas, saya sudah angkat tangan. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Gitu kan. Maka dari itu kenapa kok saya di awal jangan pernah utang, jangan pernah kepikiran Anda itu ngumpulin dana dari orang dengan harapan punya modal biar trading cepat enak. Jangan, mulailah dari modal kecil. Di awal jangan pakai margin. Kayak gini kelihatannya sepele. Sepele banget. Tetapi bagi sebagian orang yang udah ngalami masuk market sampai contoh orang ini tadi, dia udah mentalnya kayak balas dendam. Ketika seperti itu turun, gimana caranya biar balikin modal. Semakin dikejar, semakin balas dendam, semakin hancur gitu. Itu sebagian contoh. Saya mengasih tahu, membuktikan bahwa cut loss selain melindungi Anda, modal Anda, sebenarnya itu adalah pembentukan diri Anda menjadi lebih baik, lebih pintar, lebih Anda itu biar bisa mau belajar. Kalau Anda nggak pernah cut loss, Anda pasti nggak mau belajar lagi. Dan mungkin bisa jadi kayak orang ini tadi, bahaya. Anda mungkin pede, aku merasa pintar, merasa bisa. Ada orang yang tertarik dengan kerjaan Anda, nitipin uang ke Anda, pasti Anda akan mau gitu. Saya itu ditawarin uang 5 miliar, suruh ngelola. Kalau habis, nggak usah diganti. Tapi kalau profit, bagi berdua. Saya cuma bilang no. Kok 5 miliar? Ada yang mau titip 40M sama saya. Tapi no, saya bilang gitu. Lebih baik punya uang sendiri, aman, walaupun kecil atau berapa, Anda akan lebih nyaman. Gitu. Oke, gitu dari saya. Terima kasih, Mas. Yap. Oke, untuk di chatting sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Bekti. Mungkin Yap. dari yang paling atas dulu. Pertanyaan dari Pak Agus Tenda. Bagaimana cara menentukan saham itu akan naik menggunakan running trade dan indikator apa aja yang digunakan? Terus juga ada yang pertanyaan mirip di bawahnya, kalau scalping tekniknya gimana? Misalnya nunggu koreksi, terus setelah ada saham yang terbang, misalnya beli di harga koreksi, ternyata malah nyungsep. Oke. Ini pada pertanyaan masalah scalping ya. Saya pernah bilang, scalping ini menurut saya adalah tingkatan paling tinggi dalam kita trading. Tingkatan paling paling membutuhkan energi dibanding cara-cara lainnya. Kenapa? Kalau Anda investasi saham,
Anda tinggal taruh uang, selesai tidur. Nggak usah dipantau, nggak usah lihat running trade. Anda swing, itu memang Anda punya jangka panjang menengah, sorry. Misalnya nih, ABA atau MARI misalnya, waktu kemarin di harga 200 perak, Anda beli di situ mungkin nih, dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, dia akan berpotensi menuju 600 misalnya. Jadi memang kerjaan Anda nggak lihat running trade tiap hari. Tapi kalau scalping, memang Anda tuh harus dituntut punya waktu, mantau, capek, konsentrasi tingkat tinggi, ya, mental, rasa deg-degan, semuanya kayak ngumpul di sini. Nah, saya pernah bilang analisa scalping itu sebenarnya mudah, tapi eksekusinya yang sulit, gitu. Jadi cara screeningnya memang running trade, tetapi saya cuman bisa bilang seperti di awal tadi, ini kumpulan dari proses pembentukan saya dulu. Saya sudah juga bisa membaca teknikal, fundamental, baru nyoba-nyoba scalping. Memang aku jujur ya, kalau di awal Anda belum pernah membaca teknikal fundamental, Anda langsung mau scalpingan, susah. Bukannya nggak bisa,